Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dari kelas 1 BKIF, NIM 224110101265. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS yang telah diberikan oleh Bapak Mujibur Rahman. Yang pertama soalnya, deskripsikan definisi studi Islam kawasan dan sejarah kemunculannya. Kemudian jawaban saya, studi Islam kawasan merupakan studi yang fokus mengkaji tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada di dalamnya, dicoba diurai di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakter sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter perbedaan serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing kawasan dunia Islam. Secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial budaya yang menjadi ciri-ciri umum dan dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Yang kedua, soalnya bagaimana relasi dan dinamika Islam di era globalisasi. Jawaban saya, istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga di sini perlu penegasan lebih dahulu. Akbar S. Ahmad dan Hastings Donnan memberi batasan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi informasi yang membawa bagian-bagian dunia yang jauh yang bisa dijangkau dengan mudah. Ahmad dan Donnan memberi contoh tentang kasus buku Satanik versus tulisan Salman Rushdie di akhir tahun 1980-an. Hanya dalam waktu ukuran jam, apa yang terjadi di Inggris dengan mudah ada respon di Pakistan dan India. Protes meledak di mana-mana. Begitu cepatnya berita tentang buku tersebut merebah ke seluruh penjuru dunia. Sebagai perwujudan era komunikasi, transformasi, dan informasi, contoh yang dikemukakan oleh Ahmad dan Donnan bisa dikatakan sebagai hal positif menurut kacamata Islam. Dan di sana berjuta-juta contoh dan kasus menurut ukuran Islam merupakan contoh-contoh yang bernilai negatif, seperti pengaruh budaya Hollywood dan ekses negatif pengaruh budaya perpustakaan tersebut. Pergaulan global yang sudah tidak dapat dihindari oleh seseorang, kecuali ia sengaja mendukung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi dengan yang lain. Ketika seseorang masih membaca surat kabar, menonton TV, dan menggunakan alat lainnya, lebih dengan menggunakan internet, ia tetap terperangkap dalam proses dan model pergaulan global. Istilah globalisasi yang sangat populer itu dapat berarti alat dan dapat pula berarti ideologi. Alat oleh karena merupakan wujud keberhasilan ilmu teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral. Sedangkan ketika globalisasi sebagai ideologi sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab tidak sedikit akan terjadi benturan antara nilai yang dianggap ideologis globalisasi dan nilai agama, termasuk agama Islam. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini soalnya, deskripsikan pandangan Islam tentang gender. Jadi, menurut pandangan Islam, gender merupakan kesetaraan antara pria dan wanita, sama-sama memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tentunya memotivasi umat Islam agar laki-laki dan perempuan
perempuan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan di muka bumi ini. Sesuai dengan firman-Nya, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kesetaraan gender merupakan hasil dari pemikiran Islam modern yang memiliki implikasi yang baik jika memang dipergunakan dengan dalih atau alasan yang positif. Karena tanpa dibarengi dengan ibadah, dengan kaidah Islam, Quran dan Sunnah, maka tidak ada pemikiran Islam modern ini bisa diwujudkan dalam menyetarakan gender di kalangan umat Islam pada khususnya dan segi belahan dunia secara umum. Adapun kedudukan wanita di masa pra-Islam telah mengalami keprihatinan. Akan tetapi dengan lahirnya Islam, maka posisi wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sesuai dengan misi Rasulullah, membasmi ketidakadilan dari muka bumi Allah, dari muka bumi Allah ini serta semua sama di hadapan Allah, terkecuali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut nomor 4. Soalnya, jelaskan dan deskripsikan dengan peta konsep terkait pemikiran studi Islam interdisipliner menurut Profesor Abdul Basir. Yang pertama itu ada fikih. Fikih adalah pengetahuan akan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Yang kedua ada normatif atau Al-Quran dan Hadis. Pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum dapat pemikiran manusia. Kemudian yang ketiga ada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, sehingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran dan kerasulannya. Kemudian yang keempat ada interdisipliner. Interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Kemudian yang kelima ada eksak. Ilmu eksak adalah ilmu yang membahas makalah yang bersifat empiris dan bersifat pasti. Kemudian pemikiran studi Islam interdisipliner menurut Profesor Abdul Basir yang ke-6 yaitu ada sosial. Sosial yang itu berkait hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada humaniora. Humaniora adalah ilmu-ilmu kemanusiaan yang menyangkut kesadaran akan perasaan, kepribadian, dan nilai-nilai yang menyertainya sebagai manusia. Kemudian lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Di sini soalnya, penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah 2019 sampai 2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data riset lembaga maupun individu dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditunjukkan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku hutan kayu, lalu meluaskan diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum kasus Sarinah 2016. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur. Yang pertama pencegahan dan yang kedua ajakan kembali ke jalan yang benar. Dari deskripsi di atas, jelaskan definisi paham radikal. Jadi, definisi paham radikal dari referensi yang saya cari,
Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian sistem yang ada pada masyarakat sampai ke akar-akarnya. Bahkan kalau perlu sah saja menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme menghendakinya perubahan secara total terhadap sebuah kondisi yang melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, perubahan bersifat terlalu revolusioner seringkali harus memakan korban, sementara keberhasilannya tidak sebanding bahkan tidak terukur. Lanjut nomor 5 yang B, soalnya indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Ada beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap paham radikal. Yang pertama itu intoleran. Intoleran adalah tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah fanatik. Fanatik adalah selalu merasa benar sendiri atau menganggap orang lain salah. Kemudian yang ketiga ada eksklusif. Eksklusif artinya membedakan diri dari umat Islam umumnya. Kemudian yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian nomor 5 yang C, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrim. Pandangan dan sikap semacam itu bisa terdapat pada agama manapun. Dalam komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu, dan agama lain selalu terdapat sebagian pemeluknya yang radikal. Radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi umat agama apapun bisa terjangkit radikalisme. Hanya saja kebetulan karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menjangkiti agama lain. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, penanganan gerakan radikal tidak khusus mentarget kelompok agama tertentu. Pernyataan ini untuk mengunggah tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah bahwa seolah pemerintah hanya menjadikan radikalisme sebagai proyek untuk menjudutkan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, radikalisme keagamaan yang mau diberantas adalah paham keagamaan yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan melawan hukum dari kelompok agama manapun. Sangat keliru menuduh pemerintah bersikap memusuhi Islam. Pemerintah bahkan meyakini kontribusi besar umat Islam dalam pendirian NKRI. Kemudian nomor 5 yang D, deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikal. Pendekatan persuasif merupakan pendekatan yang merubah cara pandang radikal negatif dan membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat. Bentuk tindakannya seperti merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi yang dilakukan dengan basis kekeluargaan dan basis masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh untuk menetralisir pembibitan dan penyebaran paham radikal. Kemudian nomor 5 yang E, deskripsikan konsep perspektif represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Pendekatan represif adalah gerakan dengan cara menekan, mengekang, menahan atau menindas dengan tujuan menyembuhkan kelompok atau individu. Aparat yang berhak melakukan tindakan represif salah satunya kepolisian. Caranya dengan menggunakan tindak pidana kepada pelaku radikal yang sudah melanggar hukum seperti kekerasan, penyerbuan kelompok radikal, bahkan jika pelaku radikal bertindak mengancam keselamatan pihak polisi, boleh melepas tembakannya. Mungkin cukup sekian.
pemaparan tugas UAS dari saya. Pasti banyak kekurangan dalam perkataan maupun dari jawaban. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.